Acara Jessica, Otto Hasibuan menyatakan keterangan saksi ahli yang didatangkan jaksa penuntut umum hari ini menguntungkan posisi Jessica. Menurut Otto, saksi ahli yang merupakan psikiater forensik menyebut Jessica tidak punya motif membunuh Mirna Salihin. Psikiater tadi mengatakan Jessica tidak pernah menunjukkan kebencian pada Mirna, bahkan menyatakan hubungannya baik-baik saja. Ini poinnya, berarti tidak ada motif untuk membunuh Mirna. Sempurna sekali tadi itu saksi. Dalam hukum pidana ketika tidak ditemukan motif kemudian tidak terjadi tindak pidana menurut Anda? Nggak mungkin ada pembunuhan berencana kalau nggak ada motif, kecuali pembunuhan langsung. Kan saya merencanakan membunuh Sanu ada motifnya dong, karena uang, karena benci, karena mau dapat harta, kalau mau memperkosa dan sebagainya. Ya kan? Kalau tidak ada motif, nggak ada pembunuhan berencana, gugur sudah ini. Dan sampai sekarang jaksa nggak bisa membuktikan motif. Very clear. Malah sekarang terbukti sebaliknya, motifnya jelas tidak ada. Karena ada ahli mengatakan tidak ada pernah Jessica mengatakan dia benci, bahkan hubungannya baik dengan Mirna. Very clear. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dalam keterangannya juga menyatakan ada satu orang saksi yang hingga kini belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan dari saksi ini dinilai Otto bisa menyelamatkan Jessica dari tuntutan hukum. Nah, oleh karena itu di sini ada fakta, ada berita acara di sini. Seorang saksi yang sudah diperiksa oleh polisi, diajukan sebagai barang bukti di pengadilan. Sampai sekarang belum diajukan jaksa. Saya belum menuduh, tapi mudah-mudahan jaksa membawanya ke pengadilan. Itu atas nama siapa, Pak? Saksi ini adalah Insinyur Hartanto Sukmono. Insinyur Hartanto Sukmono ini, beliau adalah direktur Kia mobil, ya, kombi mobil. Menurut keterangannya di sini, pada jam yang sama, lebih kurang 16.20 sekian, dia berada di tempat di TKP. Dialah satu-satunya saksi mata yang melihat Jessica pada waktu yang dituduhkan kritis itu adalah dia melihat Jessica main handphone. Padahal kan CCTV kan dikesankan Jessica main tangan, ambil sesuatu. Nah, saksi ini sudah ada, tapi belum dihadirkan oleh jaksa. Kenapa? Apakah masih waktunya? Ya, saya belum menuduh. Mudah-mudahan nanti dikebirkan. Tetapi kepada Pak Insinyur Hartanto Sukmono atau siapa saja yang mengenal beliau, kami mohon disampaikan, tolonglah ada hukum yang mau kita tegakkan. Seorang bernama Jessica itu membutuhkan kesaksian Anda. Datanglah ke tempat, hubungi jaksa. Kalau jaksa tidak mau menghadirkan Anda, datang kepada kami, akan saya minta sebagai saksi yang meringankan. Karena kesaksian Anda sangat penting, mati hidupnya Jessica. Tetap di Breaking News Kompas TV karena kami akan kembali usai jeda. Acara Jessica Wongso, Otto Hasibuan kembali berdebat dengan jaksa penuntut umum di persidangan hari ini. Kali ini terkait rekan kerja Jessica di Australia, yakni Christy, yang menurut Otto disangsikan keabsahan keterangannya. Tadi yang dosis-dosis tadi itu saya mau lihat originalnya. Kak, dosis yang tentang dosis ya, ada kan? Ada. Di mana? Itu. Soalnya tadi jaksa bertanya, buktinya itu mana? Saya mau lihat Itu gitu. pernyataan. Pernyataan dia ada bukti dia? Yang itu kita nggak lihat, tapi tulisannya Christy ya. Buktinya di mana? Ada pernyataan. Ada. Nah, bisa minta ditunjukkan karena itu penting buat saksi ini. Izin yang mulia, di sini ada di BAP Christy dan ada juga di lampiran. Mohon dibaca lampirannya. Yang mana? Di BAP Christy ada mengenai pernyataan tadi dan ada juga di lampiran. Mohon dibaca lampirannya. Iya, itu di mana? Selain saksi ahli, satu saksi yang belum juga dihadirkan jaksa adalah asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso. Rencananya asisten rumah tangga ini akan ditanyai mengenai celana Jessica yang hilang saat hari kematian Wayan Mirna Salihin. Itu ada kita sama tim menganalisis lanjutan file-file yang masih ada. Tindakan Jessica saat menggaruk bagian pahanya tak lama setelah Wayan Mirna Salihin tak sadarkan diri akibat kopi bersianida masih menjadi tanda tanya besar. Tak jarang ada yang mengaitkan dengan efek racun sianida jika terkena kulit. Ya, itu ya, seperti itu.
mundur lagi. Pertanyaan ini makin sulit dijawab karena celana yang dipakai Jessica dalam rekaman CCTV ini hilang setelah Jessica meminta pembantu rumahnya untuk membuang celana itu karena robek. Polisi yang merasa celana robek itu adalah bukti penting mencoba mencarinya di rumah Jessica. Namun tidak ketemu meski sudah menyisir hingga ke seluruh sudut rumah Jessica. Hingga pengadilan untuk Jessica digelar beberapa kali, pengacara Jessica, Otto Hasibuan, merasa celana yang dibuang Jessica Wongso tidaklah penting. Ya, Jessica dikaitkan dengan hilangnya celana panjang yang dipakai oleh Jessica Wongso pada saat 6 Januari lalu di Cafe Olivier, Pak Otto. Saya sebenarnya heran juga ya kenapa bisa hilang ya. Mestinya kan kalau dimasukkan tong sampah kan pasti ada dong. Ya kan? Jadi saya heran kenapa bisa hilang, mestinya dapat. Jadi kita pengen itu dapat gitu loh. Saya ingin sekali itu dapat karena memang nggak ada apa-apa di celana itu gitu. Dakwa sendiri terakhir mengatakan kalau itu robek celananya. Ini masih seperti itu memang yang dikatakan Jessica terakhir kepada Pak. Robek karena waktu dia naik ke Pajero, dia kan naik lompat bawa tas ini kan dia lompat gitu, dia sobek di sininya. Gitu. Terus pembantunya nanya, itu gimana non ini sobek ya buang aja gitu aja. It's very simple gitu. Saat diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2016 lalu, dari 37 barang bukti yang ada, memang tak ada celana robek Jessica. Sementara dari pihak keluarga Jessica, ibunda Jessica Imelda Wongso menanggapi celana yang dibuang putrinya. Memang celana yang dibuang itu seperti apa sih Bu? Ibu tahu nggak? Begini ceritanya kan, itu ada keranjangnya Jessica di atas kamar ya. Jadi kalau habis pakai baju seharian taruh di keranjang. Pagi Mbak naik kan, ambil, kan cuci Mbak. Mbak ambil, Jessica copot, kan dia udah shock ya kejadian semalam kayak gitu ya di Adiwaluyo itu dia pulang, dia kaget gitu kan. Papanya cerita, ini kan ibu nggak tahu, dia juga belum bilang sama ibu. Terus bajunya diambil, satu setel itu Mbak cuci udah direndam, begitu direndam Mbak, semua udah direndam, mau dicuci mungkin dijereng begini kan mau disikat apa diucap, nggak ngerti deh. Dia bilang robek, terus dia dari situ naik ke atas laporan, non ini sananya robek. Nah dia kan masih sedih dari semalam, ya dia iseng aja ngomong, ya udah kalau robek dibuang aja, nggak salah dong. Lagian celana itu udah lama, dari Australia dibawa itu celana udah lama. Nah, kalau apakah celana Jessica yang dibuang oleh pembantu rumah tangganya akan membuat kasus kopi bersianida makin terang benderang? Kita tunggu kesaksian pembantu rumah tangga Jessica yang dihadirkan di persidangan. Bersambungan telepon kita telah terhubung dengan ayah Wayan Mirna Salihin, Bapak Edi Dermawan Salihin. Pak Edi, selamat malam. Pak Edi, akhirnya hari ini sidang ditunda karena alasannya Jessica mengalami kondisi kesehatan yang menurun. Anda melihat ini adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu persidangan? Kan udah tahu Jessica tukang bohong. Ya itu triknya dia aja. Jadi maksudnya kalau diundur-undur, Pak Nur nanti Pak Gel-Gel itu nggak kebagian waktu. Pak Gel-Gel tuh mau jelasin, dia tuh ahli di Udayana, dipakai di mana-mana sampai ke luar negeri loh itu orang. Saya cuma mau dengar Pak Gel-Gel aja dari persidangan mengenai ahli-ahli ini. Karena saya mau tahu anak saya diracun seperti apa. Nah itu ahlinya dia tuh. Apa yang Anda harapkan dari keterangan yang akan diberikan Pak Gel-Gel pada malam hari ini seharusnya kalau memang jadi? Nggak tahu saya ini apa yang dia mau ngomong, makanya saya penasaran. Saya kan lagi arah balik, udah dibatalin sama si Otong. Dia capek deh itu. Masa dia tinggal Gel-Gel aja nggak mau? Gitu. Apa yang Anda tangkap dari diundurnya atau ditundanya sidang kali ini? Iya, itu tujuannya Prof. Gel-Gel itu dia mau gagalin aja, waktunya kan mepet nanti. Karena Prof. Gel-Gel itu orangnya antik loh. Dia nggak gampang dipanggil orang atau gimana, ya susah. Tahu-tahu pas jadwalin dia nggak datang, nggak selesai.
Itu strateginya si itu. Berduaan itu jago sama pinter itu. Buaya sama kadal, capek deh kita. Jadi gini loh ya, sebetulnya ya Cindy ya, persidangan ini menurut saya sih, lanjutannya ini cuma tinggal ahli-ahli yang begitu banyak orang mau bersaksi bahwa Jessica itu memang bunuh pakai cyanida sampai meninggal di Mirna. Itu intinya. Jadi mohon izin pada seluruh pemirsa Kompas TV yang saya cintai, Kompas TV telah menjelaskan dengan gamblang itu. Maksudnya, sisa-sisa sidang ini hanya tambahan penjelasan mengenai bahwa Mirna itu semua pada mau bersaksi, dia tuh mati kena cyanida. Itu. Jadi confirm gitu bahwa memang itu, memang kalau orang ya nggak usah pinter deh, bodoh sekali deh. Super bodoh. Itu Jessica nungguin. Dia tungguin mau dia bunuh tuh Mirna udah di situ sendirian majir. Nah, datang si Mirna nih, si bodoh pula lagi sama si Ani. Nggak tahu apa-apa. Itu kalau sempat Mirna tolak kopinya misalnya gitu kan ya. Gua nih hari kayaknya nggak mood nih minum kopi, udah sering, udah coba yang lain gitu kan. Nggak ada di meja. Begitu plannya luar biasa. Sedotan pun dia siapin tuh di itu supaya ketolan sama Mirna. Coba kalau ada koktail penuh aja. Mirna bilang, gue coba koktail lucu nih. Nah dia minum. Nih mati. Begitu, salah satu dah. Pokoknya berdua itu. Nah saya kasih tahu nih ada satu rahasia ya. Itu di WA pribadinya Mirna sama si Hani waktu itu kan dia ngomong-ngomong, dia bilang, Han, kita ngomong di WA pribadi aja gitu. Kayak maksudnya dia telepon gitu, kita ngomong di WA pribadi. Maksudnya kasih tahu ntar lu dateng. Kayaknya si Jess kagak demen deh gue dateng Mir gitu. Ini ada cerita belakangan baru begitu tuh si Arif baru ingat. Ya, lu aja deh Mir ke sono gitu. Kalau temenin gue sekali-sekali lah nggak enak, kalau nggak masa si Arif baik kerja gitu. Ya udah akhirnya si Ani mau kan, namanya cuma baik Mirna. Nah dia datang tuh, nah mukanya Jessica waktu ngeliat si Hani tuh kayaknya udah mau dibunuh aja si Hani. Hani bilang kok gitu sih, orang gue cuma ikut si Mirna doang, gue bisa pesan sendiri, istilahnya gitulah, bayar sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah terus si Mirna ini tidak dikasih pilihan lain, hanya sudah ada kopi di situ, sudah ada sedotan ya, tapi yang pesen Mir itu dasar si Mirna ini kan orangnya polos banget nih, orangnya saya tahu banget ya, makanya saya gemes tuh, orang baik begitu digituin, dibunuh sama dia, gila itu si Jessica tuh. Nah, kalau Anda Pak Edi melihat bahwa menghindari atau tim penasihat hukum dari Jessica dan juga Jessica Kumala Wongso menghindari mendengar pendapat-pendapat atau keterangan dari toksikolog, sebenarnya apa menurut Anda keterangan-keterangan toksikolog yang lebih memberatkan pada Jessica? Lah, saya kan belum tahu. Makanya saya mau datang nih balik ke sidang, tahu itu dibatalin saya di. Tapi Anda berpendapat bahwa toksikolog ini akan memberatkan Jessica? Begini, maksud saya bicara kenapa saya mau dengar Pak Gelgel. Pak Gelgel itu dipakai di dunia. Itu orang Australia, orang mana semua manggil dia. Jadi saya mau tahu nih ada apa. Pas Nur Samran juga nggak kalah hebat. Sama. Istilahnya dokter spesialis, dokter spesialis. Profesor. Cuman Pak Gelgel ini lebih syarat prakteknya gitu. Kalau saya lihat, jadi waktu itu saya mau nanya aja sama dia ngeladen, padahal kita kenal kan orang Bali, gitu kan, nggak mau ya. Saya berdasarkan ilmu Pak Edi, saya nggak bisa digituin, saya apa adanya saya akan cerita. Kalau memang dia bunuh, ya dia bunuh, enggak ya enggak gitu. Dia bisa tahu tuh. Baik. Bali tuh waduh, soal racun meracun jagoan ini.
Makanya dia profesornya, coba bayangin aja bagaimana kita nggak bisa dapat ilmu dari dia, tahu itu, denger kan? Ya. Oh begini cara dia bunuh anak saya, oh nafsu saya jadinya. Pak Edi, selain Pak Gelgel masih ada sejumlah saksi ahli lagi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di sidang-sidang berikutnya. Tapi dari penasihat hukum juga menyatakan ada saksi kunci yang akan dihadirkan. Di antaranya adalah seorang direktur PT Kia Mobil Indonesia yang disebut-sebut penasihat hukum Jessica saksi kunci melihat Jessica tidak membubuhkan apapun dalam kopi milik Mirna. Saya kasih tahu ya, yang punya Kia itu teman saya, ya, itu salah satu pegawainya dia, yang namanya siapa, Harjanto, Presiden Munasanto itu ya. Sampai botak juga nggak mau bersaksi, kalau bersaksi kan panjang lagi, urusannya emang kita lagi. Dari mana dia lihat? Nah, jadi panjang dah urusannya. Itu kan grupnya Arta Graha itu. Itu nggak mungkin dia mau bersaksi. Si Otong itu dia mau cari kesempatan yang aneh-aneh aja. Nggak mungkin lah. Oke. Orang dekat rumah saya itu. Baik. Ya. Baik, kita tunggu karena masih banyak saksi ahli yang dihadirkan, masih banyak pula saksi dari penasihat hukum yang dihadirkan di persidangan nanti. Pak Edi Darmawan Salim, terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV.